Kenapa ya kalau kisah Nabi Muhammad diceritakan oleh Ustaz Mata Berkaca-Kaca? Nabi Muhammad SAW, apa pekerjaannya? Ayahnya meninggal, Abdullah. Ibunya meninggal, Aminah. Kakeknya meninggal, Abdul Muttalib. Sebatang kara. Ayahnya tak banyak meninggalkan harta warisan. Dari mana dia hidup? Dia menumpang di rumah pamannya, Abu Talib. Abu Talib paman paling miskin, anaknya banyak. Salah satu nama anaknya itu adalah Ali bin Abi Thalib. Maka Nabi menghidupi dirinya dengan cara bekerja mengembala kambing. Nabi Isa mengembala kambing. Nabi Musa mengembala kambing. Nabi Ibrahim mengembala kambing. Nabi Muhammad SAW mengembala kambing. Dan hampir semua nabi-nabi mengembala kambing. Kenapa? Karena orang yang mengembala kambing melatih kesabaran. Kambing yang dibawa dari kandang pagi 30, pulang mesti 30. Kalau tinggal 29, gagal. Kambing yang dibawa 30, ke 30-nya mesti makan. Ada kambing yang larinya kencang, ada yang pelan, semua mesti dijaga, terpelihara. Makanya saya usulkan ke depan, caleg-caleg itu mesti mengembala kambing dulu, sebelum dia mengembala manusia. Kenapa? Karena di situ dididik tentang kesabaran dan lain sebagainya. Barulah setelah dia agak lewat masa usia remaja, karena biasanya yang mengembala kambing ini remaja-remaja, barulah dia membawa barang dagangan. Dia tak ada duit, tidak punya barang-barang. Barang-barang itu punya perempuan kaya. Nama perempuan itu Khadijah. Datang orang bawa barang, nanti bagi hasil, untungnya sekian. Datang yang satu bawa barang-barang, bagi hasil, namanya mudharabah. Tapi ada yang unik, setiap anak muda ini yang bawa laku berkali lipat ganda. Akhirnya Khadijah penasaran, siapa orang yang menjual barang ini? Kenapa kalau dia yang bawa laku terus? Aku mau lihat orangnya mana. Mereka bawalah Nabi Muhammad. Ketika itulah dia melihat Nabi. Seandainya difilmkan, suara yang paling tepat soundtracknya pas dia nengok itu. Itulah agak-agak. Mana tahu ada adik-adik kita yang kreatif mau buat video pendek nanti kan. Tapi tak boleh menampakkan wajah Nabi, itu tak boleh. Makanya dalam film The Message itu yang dilihatkan hanya ontanya, tongkatnya, cahaya. Nabi Muhammad itu selalu diumpamakan sebagai nur. Makanya dia selalu waktu datang disambut Tala'al badru alaina. Badru artinya bulan purnama yang bercahaya. Dalam Quran dikatakan Ja'akum minallahi nur, sudah datang kepada kamu dari Allah cahaya. Itulah mengapa selalu disandingkan nama dia dengan cahaya, Muhammad Nur. Dia udah epic. Itu bukan mengada-ngada, itu memang ada ayat. Ja'akum, sudah datang kepada kamu minallah, dari Allah Subhanahu wa taala, nur, cahaya. Karena dia dianggap menerangi alam semesta. Kita ini bisa melihat mana orang, mana tiang, mana dinding, itu bukan karena mata. Apakah kita melihat karena mata? Bukan. Kita melihat karena cahaya. Siapa di antara Bapak Ibu yang mengatakan kita melihat karena mata, nanti jam 12 malam datang kemari, minta sama abang security matikan semua lampu, buka biji mata. Tak nampak apa-apa. Itu menunjukkan bahwa kita melihat bukan karena mata, tapi karena kita melihat karena nur. Makanya dalam doa sholat tahajud kita minta isi, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura. Jadikan dalam hatiku cahaya, telingaku cahaya, mataku cahaya, kananku cahaya, kiriku cahaya, depanku cahaya, belakang cahaya, atas cahaya, bawah cahaya. Maka ketika saya mengisi pengajian, mudah-mudahan Allah memberikan kita nur cahaya. Amin. Ada satu ibu-ibu, nggak ada yang mengucapkan amin. Pas ditanya kawannya, kok kenapa nggak bilang amin? Aku udah dapat gitu. Semua pada dapat.